Eh, jadi ini sirkumsisi ini di USA sendiri sudah dimulai pada tahun 1800 ya. Nah, jadi sirkumsisi ini penting untuk apa? Untuk hygiene supaya eh, bersih sehingga tidak menimbulkan komplikasi pada saat nanti dewasa. Nah, ini eh, langsung aja ya. Nah, ini. Jadi sirkumsisi itu saya nggak tahu kenapa kok lama nggak ngajar ini terus jadi ngajar lagi ya. Dulu tuh saya punya lengkap sekali. Nah, terus saya ganti-ganti laptop itu, terus ada beberapa teknik sirkumsisi itu saya juga punya itu. Nanti saya cari ya. Jadi intinya pada laki-laki itu normalnya itu seperti ini ya, penis itu tertutupi oleh preputium ya atau foreskin ya. Oh, di mana dia sebenarnya menutupi eh, seluruh penis ini kecuali uretra ya. Terus, nah, untuk supaya tadi preputium itu eh, bersih, terbuka, nah itu ada beberapa teknis ya. Nah, untuk indikasi kenapa harus disirkumsisi, apakah harus lalu timbul penyakit atau tidak, itu nanti dicari sendiri ya indikasinya apa. Kontraindikasinya adalah apa? Pada penyakit yang apa? Yang kelainan dari uretra ini ya, misalnya uretranya eh, atau hipospadia, epispadia ini nggak boleh karena nanti akan digunakan untuk rekonstruksi ya. Kalau epispadia, lubang uretranya di samping atau di bawah itu nanti untuk rekonstruksinya ini membutuhkan jaringan yang banyak sehingga jangan dilakukan sirkumsisi. Padahal sirkumsisi yang orang normal-normal saja ya. Jadi eh, kenapa kok dibilang sirkum? Ya itu karena kita akan memotong preputium ini secara melingkar ya. Eh, kemudian ada beberapa teknis ya. Salah satunya adalah sirkumsisi. Salah lainnya adalah ini apa namanya, guillotine. Teknik guillotine ya. Jadi ini preputiumnya diangkat kemudian dipotong secara guillotine. Guillotine itu apa? Nanti dicari artinya ya. Terus ada yang memakai teknik terbaru ya, ada yang smart clamp ya. Ini terus ada yang eh, kalau sistem apa itu? Counter ya, pakai counter seperti itu ya. Ada 11 teknik kalau nggak salah. Nah, yang paling disarankan oleh urologi adalah sirkumsisi. Ya, sirkumsisi. Kenapa? Karena kita bisa melihat gland penisnya, ya. Kita bisa memperkirakan seberapa panjang preputium yang akan kita ambil. Kemudian kalau ini yang pakai cincin ini hanya dibuat nekrosis ya, sehingga kita tidak tahu apakah nanti terjadi efek samping atau tidak. Kalau sirkum ini memotongnya melingkar dengan apa? Dengan teknik yang benar, pasti tidak akan terjadi komplikasi ya. Kemungkinan terlalu pendek memotongnya seperti atau terlalu panjang kadang eh,
apa ininya preputiumnya cuma ambilnya sedikit sehingga setelah disunat tutup lagi itu juga ada. Nah, kemudian nanti teknisnya di buku ya. Bukunya nanti saya buka. Untuk female sirkumsisi ini hanya apa merupakan adat adat kebiasaan ya. Sebenarnya tidak begitu disarankan ya. Untuk WHO ini eh, alasannya adalah untuk kebersihan pada eh, apa pada area ini ya genitalia feminin ya. Nah, itu alasannya ya. Tapi sebenarnya tidak tidak seperti pada pria. Pada wanita kan eh, apa ya? Ya memang lebih tidak tertutup preputium, tapi pada wanita sebenarnya lebih mudah terjadi infeksi juga karena tidak tertutup oleh preputium ya. Jadi lebih terbuka begitu ya. Jadi hanya lebih mementingkan pada sosial kultural. Nah, ini ya, jadi pada wanita ini di perikutiumnya dilakukan pemotongan, gitu ya, pemotongan klitoris dan beberapa mungkin labia gitu ya. Jadi kalau di Muslim sendiri kan mungkin tidak di apa disarankan ya. Jadi saya tidak tahu, mungkin ada suku tertentu yang menyarankan untuk sirkumsisi. Ya, ini pengantarnya. Kemudian untuk eh, bukunya tadi mana? Ah, nih, saya rasa kalian apakah sudah semua menerima buku ini, buku petunjuk ini? Sampun, dokter. Ya, mudah-mudahan sudah dibaca. Jadi besok sudah tidak perlu membawa buku ya. Nanti saya carikan, saya penasaran. Saya sebenarnya membuat video juga sudah. Terus membuat PowerPoint dulu juga. Saya bahkan pernah jadi tim blog, tapi sudah lama saya tidak megang blog urinari ini. Mungkin sejak saya sekolah ya. Eh, Dulu ada Dokter Reza yang mungkin yang menggantikan saya. Dia sekarang sekolah juga di Thailand. Ya apa? Ya pokoknya sekolah di luar lah ya. Jadi ini tujuannya adalah mengetahui dan memahami cara sirkumsisi karena ini kompetensinya adalah empat kalau nggak salah ya. Mampu melakukan tindakan anestesi lokal pada saat sirkumsisi, teknik-teknik sirkumsisi dan perawatan luka ya. Sirkumsisi yang kita lakukan ini sama dengan dorsum sisi ya. Nah, jadi membuang prepudium, dan membuka corona glandis ya. Kemudian tujuan utama adalah selain perintah agama juga tadi supaya terjadi kebersihan, mencegah higien dari penis, mencegah infeksi, mencegah terjadinya CA. Ya. Untuk indikasi ini ya, fimosis, parafimosis, ini untuk indikasi penyakit-penyakit ya. Kemudian kontraindikasinya hipospadia, epispadia. SORD itu artinya ada jaringan yang eh, menutupi dari apa uretra, horde, atau kadang eh,
penisnya itu kecil ya, megalouretra atau web penis. Jadi penisnya ini didapatkan jaringan-jaringan gitu ya, jaringan kulitnya itu menutupi lah itu. Jadi nanti akan dibutuhkan tindakan bedah plastik intinya ya, atau tindakan oleh urologi, sehingga kan tidak mungkin dilakukan apa itu penyambungan kulit dari organ lain gitu ya, kulitnya ya dari sekitar penis itu, sehingga kalau kehilangan sedikit saja seperti sudah terlanjur disunat itu sangat berharga. Untuk prinsip dasarnya yang pertama, jadi pada saat kita mau melakukan sirkumsisi kan pasti ada pasien ya, pasien itu ada keluhan, keluhannya kenapa? Misalnya mau sirkumsisi kalau yang normal, atau ini tidak bisa BAK karena penisnya ngelembung seperti itu. Nah, itu fimosis. Ya, setelah itu dilakukan inform consent ya, inform consent. Nah, kami akan melakukan tindakan eh, sunat atau sirkumsisi. Apakah keluarga setuju? Ya, bila setuju, kemudian kita melakukan persiapan alatnya ya. Persiapannya ini nanti ada bak steril ya, bak atau kotak steril ya. Intinya di situ tidak boleh campur antara alat yang tidak steril dengan yang steril. Kalau di tempat sunatan massal ya biasanya satu kom gitu. Ini alat sirkumsisi, satu set alat gitu ya. Nah, kalau di OSC bagaimana? Kalau di OSC nasional ya beda dengan OSC biasa. OSC yang biasa kita selenggarakan itu. Kalau di OSC biasa ya cuma satu set. Itu. Satu set itu terdiri dari kasa steril, kemudian nih apa alat-alatnya, satu set peralatan bedah minor ya. Ini steril ya. Kemudian handskun steril, kemudian spet 3 ml ini untuk anestesi, ini steril. Yang tidak steril adalah cairan, tapi ini bisa dituangkan ke kom yang steril ya. Kom itu apa? Kom itu cepuk itu ya, yang logam itu. Jadi semua yang ada di kotak itu adalah steril. Kemudian setelah siap, baru kita melakukan cuci tangan. Setelah alat dan bahan tersedia di meja, kemudian penjelasan sudah, kemudian eh, melakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, melakukan desinfeksi dulu area yang mau dilakukan sirkumsisi. Jadi penisnya itu mana? Di desinfeksinya melingkar ya. Mana ya saya ada. Saya kebetulan di poli. Mungkin saya sedikit mempraktekkan. Kalau di rumah sakit atau di klinik atau di pusat itu sudah disteril seperti ini, satu set ya, set sirkumsisi, set setting, set mana kok nggak kelihatannya. Nah, satu set ini sudah steril dalamnya. Nanti ini ada warsonya. Tapi kalau di klinik mungkin ada cara nyetiril sendiri ya. Jadi kalau di klinik juga bisa ini dibungkus dengan kasa ya, dibungkus dengan kasa, disterilkan dengan steril kering. Jadi kita tinggal buka aja, di situ sudah lengkap
Ada pinset, ada klem ya. Pinsetnya anatomis, bisa dua, bisa tiga. Klemnya tiga ya. Ini contoh aja Kak. Bisa juga Mbak. Apa? Nah, ini kalau yang di rumah sakit tuh di lab seperti ini ya. Kalau di rumah bisa, aduh, harusnya nggak sempat background ya. Uh, background. Nah, ini lebih kelihatan. Ya, seperti ini ya. Terus, ya harusnya pakai handphone ya saya ya. Udah kebanyakan satu ini. Terus, setelah tadi alatnya siap, eh, kita lakukan desinfeksi. Desinfeksi itu bisa pakai pinset, bisa seperti ini ya, ini kasa, ini pinset, atau pakai klem. Nah, seperti ini ya. Nah, kita desinfeksi penisnya melingkar ya, melingkar dari misalnya ini penis ya, dari ujung gini ya, melingkar sampai ke testisnya ya. Testisnya juga didesinfeksi. Berapa senti harusnya kalau kita desinfeksi itu? Ya sekitar kalau dewasa ya 10 senti ya, kalau anak-anak ya mungkin nggak sampai 10 senti ya. Setelah didesinfeksi, tutup dengan duk steril ya. Ini saya nggak ada duknya, nggak ada duk steril ya. Ya ditutup dengan duk steril ya. Ini duknya berlubang biasanya, itu ya ditutup. Kemudian setelah itu dilakukan apa? Anestesi. Anestesinya spetnya berapa? 3 cc. Kalau perlu eh, jarumnya diganti dengan spet yang 1 cc. Ya, jadi kalau ini kan mau menginfiltrasi pembuluh darah ya. Jadi sudut berapa? Bisa 90 ya. Nanti dipelajari anatomi penis ya. Mana nervus yang mau di blok. Ya, jadi setelah duk steril dilakukan eh, pemblokan, pemblokan anestesi nervus yang di dorsum penis ini diblok. Ya, kalau untuk ujian itu cukup. Ya, tapi kalau kalian misalnya sering ikut baksos ya memang nggak cukup ya. Di blok sini itu lama. Oh ya, tadi obat yang digunakan apa untuk anestesi? Ada yang tahu? Untuk anestesi menggunakan apa? Lidokain dokter. Ya, kenapa kok nggak PHK-in? Nggak, takutnya kalian ikut baksos loh. Waktu baksos kemarin pakai PHK-in gitu. Nah, kalau PHK itu ada apanya? Ada adrenalinnya. Apa dampak dari adrenalin? Adrenalin itu kalau ke pembuluh darah gimana sih? Baso? Baso apa? Ayo, Putri. Vasodilatasi.
Vasodilatasi. Siapa tadi yang vasodilatasi? Mungkin ada yang punya pendapat lain? Haikal, vasodilatasi apa vasokonstriksi? Vasokonstriksi, dokter. Nah, kalau terjadi vasokonstriksi terjadi apa? Vasokonstriksi, dokter. Nah, kalau terjadi vasokonstriksi nanti akibatnya aliran darahnya tidak, Penyempitan pembuluh darah, dokter. terus aliran darahnya tidak ke Tidak penis normal. sehingga mengalami nekrosis ya, yang dikhawatirkan nekrosis sehingga pakai lidokain ya. Kita injeksi berapa cc tergantung usia juga ya. Ya kalau anak kecil ya setengah sampai 1 cc. Terus setelah apa diinjeksi, kemudian dicek dengan pinset ya, dicek apakah eh, sudah hilang, sudah tidak nyeri seperti itu ya. Ngeceknya sekali aja, jangan ini sakit apa enggak, anaknya nangis-nangis gitu. Nah, apakah sudah tidak nyeri gitu? Misalnya sudah, oke, baru dilakukan apa? Dilakukan sirkumnya, dokter. Sirkumsisinya, dokter. Penjepitan, dokter. Dengan cara dijepit dengan klem ya, klemnya desinfeksi, terus, nah ini kan, nih di apa sisi. Nah ini kalau sos ini ditambahi lagi di sini, ditambahi lagi di ujung penis ini ya, kadang-kadang. Tapi itu kalau baksos, kalau ujian jangan ya. Jika terdapat fimosis, dibuka dulu, dilatasi dulu ini apanya, preputiumnya ya, jika terjadi fimosis. Nah, ini sebelum diklaim tadi, ini kan dibuka dulu ya, ini preputiumnya ini dibuka dulu, di kepalanya dikeluarkan dulu ya. Kemudian dibersihkan dengan apa? Bisa dengan kasa, bisa dengan ini apa? Cotton bud ini yang steril ya tentu, eh, dikasih betadine ya, dibersihkan smegmanya ya. Setelah itu dikembalikan lagi preputiumnya ya, kembalikan lagi, baru eh, dilakukan ini apa, pemasangan klem ya di jam, 12 sama 6, dokter. kan kita pakai 3 klem. Jadi yang mau dipotong kan jam jam 12 ke atas kan. Nah, jam 12 ke atas ini jadi tidak dikasih klem. Klemnya jam 11 dan jam 1 serta jam 6 6, ya. dokter. Jadi klemnya 3. Yang dipotong pertama adalah jam 12 ya. Kemudian setelah dipotong, kalau aslinya ya pasti berdarah kan. Ya ini dijahit dulu, jahit 1. Ya, kalau misalnya kalian hujan ya dipotong gitu, terus baru potong melingkar sirkum sampai jam 9 ya, atau sampai jam 6. Terus dijahit 1, 2, kemudian yang jam 6 ini dijahit apa? Yang angka 8 itu apa? Nah, ini yang untuk menjahit arteri itu apa? Namanya jahitan apa? Vicov. Figure Ya of kan, X, angka dokter. 8. Ya, angka 8-nya dijahit ya. Kan tadi udah jam 12, jam 9, jam 6 dijahit figure of 8. Terus baru dilakukan insisi lagi. Mau langsung insisi semua ya bisa. Kalau manekin kan nggak berdarah ya. Yang penting kalian jahitnya di jam 12, jam 9, jam 6, jam 3. Minimal 4 jahitan.
Bel aslinya ya kurang 4 jahitan. Bisa jahitannya bisa rintip gini, bisa jahitan continuous juga. Soalnya kalau enggak ya bleeding, gitu ya. Jadi pada saat insisi itu menyisakan preposium dan mukosa ya. Jadi yang dijahit kulit dan mukosa ya gitu. Ini kulitnya tidak boleh terlalu pendek karena nanti eh, pada saat ereksi akan terasa nyeri. Nah, setelah dijahit ini baru ya dikontrol bleeding seperti itu ya. Yang masih bleeding ya dijahit lagi. Yang misalnya sudah bersih baru ini dibersihkan, bisa dikasih apa? Kasa atau dikasih kasa. Dikasih apa? Salep atau dikasih tule ya. Tule yang ada vaselinnya itu loh. Apa jenengan malih lali. Nih, itu tapi kalau sakit namanya. Si salep juga bisa. Setelah itu ditutup kasa. Ada yang di luka terbuka, tapi saya beberapa kali melakukan seperti itu bleeding ya. Jadi tujuannya pembalutan ini adalah untuk menekan eh, apa tadi perdarahannya. Ini teknik diseksi preputium ini yang tadi yang melingkar tadi ya. Ini yang guillotine ya. Tapi saya rasa kita memakai yang tadi sirkum ya, kalau ujian. Dan ini guillotine. Guillotine itu apanya? Preputiumnya diangkat dulu, terus diklaim gini baru plek gitu, dipotong. Atau kadang dikoper ya, pakai guillotine. Kenapa kok guillotine? Saya rasa namanya kenapa guillotine? Guillotine artinya apa? Yang buat menggal manusia itu dokter, alat hukuman. Nah, itu dipotong, dipenggal gitu ya. Preputium juga dipenggal. Kadang ada yang tahu gitu tapi nggak ngerti definisi ini. Ya, teknik dorsal slit. Dorsal slit ini eh, eh, ya yang tadi sebenarnya ini pakai klem. Cuma ini bukan pakai gunting ya, tapi pakai mesh atau pakai pisau. Kalau kita kan pakai gunting ya. Kalau klem digunting. Tuh. Pakai mesh kenapa? Takutnya nanti melukai gland penisnya. Komplikasi. Nah, ini tadi bisa perdarahan ya, kemudian infeksi apabila tidak dilakukan perawatan dengan baik dan benar. Kemudian pengangkatan kulit tidak adekuat, artinya mungkin terlalu sedikit ngambilnya. Nah, nanti terjadi panunya nutup lagi. Terus bisa terpotong gland penis kalau pakai amputasi tadi ya, pakai guillotine tadi. Bisa terjadi fistul uretrokutan, ya. Nekrosis kalau tadi yang dipakai adalah PHK-in tadi. Gitu. Sirkumsisi tidak boleh tergesa-gesa ya. Kita tidak boleh buru-buru. Makanya saya tidak suka sih sirkumsisi di tempat baksos. Saya tidak bisa itu. Walaupun operasi yang ringan itu, tapi saya, aduh, nangis, ya, nangis sini, nangis sana, saut-sautan. Nggak bisa saya. Perdarahan, ya. Kemudian bisa infeksi luka rasi. Kemudian sudah selesai. Besok langsung
praktek ya. Nah, ini contoh kasusnya, contoh kasus ujian OSCE-nya. Tapi katanya kalian besok nggak pakai OC-OCan gitu. Mungkin mau dibuat seperti BPDS tuh waktu kita kuliah dulu, ya OSC, tapi OSC-nya bukan di akhir ya. Di tengah-tengah kita kuliah itu sudah OC, sudah ujian CBT, ujian nasional juga. Gitu. Sebelum ujian lulus kita tidak naik. Pada saat ujian tuh nangis. Maksudnya belajar sungguh-sungguh gitu ya. Minta doa restu supaya itu lulus sehingga kita naik kelas, sehingga tidak eh, lama-lama sekolahnya gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, eh, jadi besok kalau bisa udah nggak bawa buku, maksudnya ke dalam